Selamat datang sahabat-sahabatku. Bagaimana kalau hari ini kita membahas tentang sebuah opini yang akhir-akhir ini dihangatkan oleh para fanatikus tentang ritual penyembahan kepada Sang Pencipta. Agama apa yang paling benar? Menurut saya, penyembahan bukan hanya tentang ritual atau tradisi. Ini adalah ungkapan terdalam dari hati kita, sebuah dialog antara manusia dan Sang Pencipta. Dimanapun kita berada, dalam suka maupun duka, kita bisa menyembah kepada Maha Kuasa. Di saat keramaian siang, di dalam keheningan malam, di tengah kebisingan kota hingga kesunyian desa, Tuhan selalu ada, dan begitu juga kesempatan kita untuk menyapanya. Di dunia ini, kita mengenal berbagai agama, masing-masing dengan cara dan ritusnya sendiri. Namun, esensi penyembahan adalah sama: cinta, pengharapan, dan pengabdian. Baik itu dalam ibadah, doa, meditasi, sembahyang, sholat, atau pujian. Semuanya menggambarkan kerinduan kita akan hubungan dengan Sang Ilahi. Tuhan tidak terikat oleh label atau identitas. Dia hadir dimanapun hati yang tulus diletakkan. Penyembahan tidak harus selalu dalam bentuk ritual formal, dalam kebaikan yang kita bagi, dalam kasih sayang kepada sesama, dan dalam rasa syukur atas setiap detik kehidupan. Semua itu adalah bentuk penyembahan ketika kita mencintai dan melayani, menolong, dan memberi. Kita sebenarnya sedang menghormati Tuhan yang kita sembah. Mari kita ingat, penyembahan kepada Tuhan tidak mengenal masa, tempat, bangsa, budaya, dan agama. Ini adalah panggilan universal yang dapat kita jawab setiap hari, di setiap langkah kita. Apakah kita siap untuk menjadi saluran kasih-Nya di dunia ini? Mari kita beri perhatian kepada suara-suara di sekitar kita dan terus libatkan diri dalam penyembahan yang tulus. Karena Tuhan selalu ada menunggu kita untuk kembali kepadanya. Penyembahan yang benar melibatkan lebih dari sekadar ritual atau rutinitas, melainkan juga kesungguhan hati yang berasal dari roh dan kebenaran. Roh di sini merujuk pada kesadaran akan kehadiran dan kuasa Allah dalam hati. Sementara kebenaran merujuk pada pemahaman tentang sifat dan kehendak Allah. Karena itu, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dan hanya ada satu pribadi yang menyatakan Dialah kebenaran itu. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Tuhan Yesus memberkati.